Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Bersama dengan saya Siana, pada perjumpaan ini akan menceritakan tokoh dalam kitab suci perjanjian lama, yaitu Daud dan Saul. Khususnya yang diambil dari kitab pertama Samuel bab 26 ayat 2, ayat 7 sampai 9, 12 sampai 13 dan 22 sampai 23. Bacaan sesuai dengan kalender liturgi tanggal 20 Februari di mana untuk kedua kalinya Daud membiarkan Saul hidup. Mari kita lihat di ayat kedua. Lalu berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Sif dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud. Dari jumlah pasukan yang dikerahkan oleh Saul untuk mencari Daud menunjukkan betapa seriusnya Saul ingin membunuh Daud. Saul berasal dari suku Benyamin, adalah orang yang dipilih dan diurapi oleh Allah melalui perantaraan Nabi Samuel untuk menjadi raja Israel yang pertama. Namun karena ketidaktaatan Saul, Allah kemudian meninggalkannya dan memilih Daud sebagai penggantinya. Pada awalnya, Saul sangat mengasihi Daud karena Daud pandai bermain kecapi yang bisa menenangkan Saul pada saat dihampiri oleh roh jahat. Daud juga menjadi pengawal Saul pada saat dia pergi berperang. Bahkan Daud menjadi menantu Saul dengan menikahi putrinya yang bernama Mikal. Tetapi pada perkembangannya, rasa kasih Saul terhadap Daud berubah menjadi benci dan memusuhi, karena timbul rasa iri hati dan dengki Saul kepada Daud. Saul melihat penyertaan Tuhan terhadap Daud sehingga dia bisa mengalahkan Goliat dan menang berperang melawan orang Filistin. Hal ini merisaukan Saul dan membuat dia menjadi cemas. Kekuasaannya sebagai raja akan terancam dan jatuh ke tangan Daud. Itu sebabnya berulang kali Saul berusaha untuk mencelakakan dan membunuh Daud. Tetapi kasih Allah selalu menyertai Daud sehingga dia selalu luput dan tetap selamat dari ancaman Saul. Karena itu Daud melarikan diri dan bersembunyi dari kejaran Saul sampai akhirnya dia tiba di padang gurun Sif. Di ayat 7, datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada suatu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, "Pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan 2 kali." Jadi kesempatan Daud untuk membunuh Saul sudah terbuka lebar, dan pengawalnya minta izin untuk membunuhnya. Tetapi
kata Daud kepada Abisai, "Jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman?" Kesempatan untuk membunuh Saul sudah datang, bahkan untuk kedua kalinya. Tetapi Daud tetap tidak mau melakukan. Mengapa? Karena Daud tetap mempunyai rasa kasih terhadap Saul dan dia tetap menghormati Saul sebagai seorang raja yang telah dipilih dan diurapi oleh Allah. Sebab itu, Daud hanya mengambil tombak dan kendi raja, kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Selanjutnya, di ayat 23, Daud berkata demikian, "Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku, tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan." Jadi, biarpun Saul telah berbuat jahat dan memusuhi Daud, namun Daud tidak mau membalas, karena rasa kasih Daud kepada Saul. Dan Daud percaya bahwa perbuatan yang telah dia lakukan dengan tetap menghargai nyawa Saul akan diperhitungkan oleh Tuhan. Dengan berbuat baik, dengan tetap mengasihi terhadap musuhnya, Tuhan juga akan selalu mengasihi dan menyelamatkan Daud. Demikian saudara-saudaraku, kisah tentang Daud yang tetap membiarkan Saul hidup untuk kedua kalinya. Kiranya ada hal yang baik dan positif yang bisa kita petik dari cerita tersebut. Tetap semangat semuanya dan selalu menjaga protokol kesehatan. Semoga kita semua selalu sehat. Tuhan memberkati. Amin.